Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu hudah wa ba'dah. Hadirin sekalian, terutama yang ingin saya sapa secara khusus pimpinan UGM yang diwakili oleh dua wakil rektor, yaitu Bapak Arif Setiawan Budi Nugroho selaku wakil rektor bidang perencanaan akses dan sistem informasi, wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni Bapak Dr. Ari Sujito, kemudian Ketua Takmir Dr. Muhammad Yusuf ME, kemudian Wakil Ketua Takmir Bapak Agung Muhammad atau Bapak Muhammad Agung Brahmantia PSD, dan saudara-saudara sekalian. Saya punya waktu 45 menit, saya bagi dua. Satu, saya mengantarkan dulu sebentar sesuai dengan topik ini, yaitu masalah penegakan hukum dan keadilan dalam perspektif kelas. Kemudian kira-kira 20 menit saya bicara itu, lalu saudara boleh menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan atau memberi pembanding atau bahkan memprotes kalau memang saudara tidak setuju. Saudara sekalian, saudara, kita itu diwajibkan bertakwa, diwajibkan berpuasa agar bertakwa. Udah jelas. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa itu jabarannya banyak. Syariat Islam itu jabaran takwa yang ada di Al-Qur'an, sunnah Rasul, kemudian ada di asar pendapat para sahabat, bahkan juga ada dalam contoh-contoh kehidupan perjalanan umat Islam di seluruh dunia. Nah, karena begitu banyaknya, maka panitia ini memilih satu dari sekian banyak ketakwaan itu, yaitu masalah penegakan hukum dan keadilan dalam perspektif ketimpangan kelas. Jadi begini, salah satu jalan untuk menuju takwa itu adalah adil, berbuat adil. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'adilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu, karena dengan berbuat adil itulah buktinya bahwa kamu bertakwa. Oleh sebab itu, kalau saudara di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa berbuat adil, ya berarti takwanya itu diragukan. Bahkan menurut saya orang yang tidak adil itu orang yang tidak bertakwa. Karena orang yang mau berbuat adil itu adalah bukti ketakwaan menurut Allah. Itu yang lebih dekat kepada ketakwaan. Kalau lebih tinggi lagi, bukan hanya berbuat adil tapi menegakkan keadilan. Kalau berbuat adil mungkin untuk kita sendiri terhadap pihak lain, tapi kalau menegakkan keadilan itu dari kita untuk misalnya penegakan hukum, aparat penegak hukum, atau untuk membantu kehidupan masyarakat. Jadi kalau bertakwa, berbuat adil, satu. Nah, hadirin sekalian, di dalam masyarakat itu ada hukum. Hukum yang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan membangun ketertiban. Jadi hukum itu ada untuk apa sih? Menjaga ketertiban masyarakat. Mengapa? Karena setiap warga masyarakat itu punya kepentingan. Dan kepentingan itu ada kalanya bisa disinkronkan, ada kalanya itu berbenturan. Nah, di situ kemudian ada hukum. Hukum itu mengatur agar setiap kepentingan warga masyarakat itu bisa diatur oleh hukum, bisa diselesaikan. Nah, disitulah kemudian keadilan ditegakkan berdasar hukum. Tapi tidak semua hukum itu adil. Karena kadangkala ada hukum itu yang dibuat
Itu secara formal aturannya begini, sanksinya begini dan seterusnya. Terkadang itu tidak adil di dalam perbuatannya maupun di dalam penegakannya. Maka di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum. Ini. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kamu bertahkim, menegakkan hukum, melaksanakan hukum di antara manusia, hendaknya kamu berhukum dengan adil. Karena ada hukum yang tidak adil. Maka Allah membedakan antara hukum di dalam Al-Qur'an dan keadilan, an tahkumu bil adl. Nah, maka kita sering menemukan di tengah-tengah masyarakat itu ada orang menegakkan hukum, aturannya sudah benar tapi itu tidak adil. Karena apa? Karena direkayasa, baik di dalam pembentukannya maupun di dalam pelaksanaannya. Nah, maka sering sekali orang banyak berbuat tidak adil atau menerima ketidakadilan. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai akses yang sama, karena perbedaan kelas itu di dalam masyarakat itu macam-macam. Ada kelas penguasa, ada kelas rakyat biasa, ada pemerintah, proletar, rakyat dan sebagainya. Nah, itu aksesnya orang kaya, orang miskin dan sebagainya. Aksesnya terhadap keadilan itu berbeda. Kadangkala orang miskin itu tidak punya kesempatan untuk mendapat perlakuan adil yang sama. Itulah sebabnya di dalam Al-Qur'an itu Allah menegaskan hendaknya kamu berbuat adil. Kalau kamu mau disebut orang bertakwa, berbuat adil. Bahkan dikatakan bahwa orang yang takwanya baik itu adalah orang yang berani memprotes ketidakadilan terhadap pemerintah yang zalim. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman itu ya orang yang berani berkata atau meluruskan pemerintah yang zalim agar bisa berbuat adil terhadap rakyatnya. Nah, itu. Nah, saudara, oleh sebab itu di dalam hukum, gitu ya, di dalam hukum seringkali karena hukum dan keadilan itu berbeda, seringkali hukum itu yang sifatnya tertulis itu di dalam praktek diganti oleh pemerintah yang ingin berbuat adil. Nah, itulah sebabnya kalau di dalam konsep hukum umum itu sering ada istilah hukum progresif. Apa hukum progresif? Hukum progresif itu adalah hukum yang dibuat untuk melayani manusia. Sehingga kalau ada hukum yang tertulis, terlanjur ditulis, lalu terjadi perubahan sosial sehingga hukum yang tertulis itu menjadi tidak adil, maka hukum itu ditinggalkan. Itu hukum progresif namanya. Pasal-pasal yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu ditinggalkan dalam praktek. Nah, itu konsep hukum progresif. Jadi hukum progresif itu disebut hukum kata kerja, hukum dalam pekerjaan sehari-hari di bidang dalam cara kita berhukum. Nah, saudara, saya contohkan di dalam Islam. Sensitif ini, tapi saya contohkan. Umar bin Khattab itu sebagai pemerintah, Amirul Mukminin, pada waktu itu beberapa kali mengubah hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Kaget kan saudara? Masa apa? Umar bin Khattab mengubah hukum? Iya. Tapi kadang-kala orang tidak mau bercerita ini. Pak, apakah kalau mengubah hukum dari Al-Quran menjadi hukum di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak kafir? Tidak, karena Umar itu termasuk satu dari 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga oleh beberapa hadis sahih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah sampai 10 orang nih masuk surga. Tapi Umar pernah mengapa hukum begini. Di dalam Al-Quran itu ada hukum tentang perang. Ketika zaman Umar ada penaklukan ke berbagai tempat. Lalu dari harta rampasan perang itu gimana cara membaginya? Di dalam Al-Quran itu diatur. Di dalam surat Al-Anfal ayat 41 dikatakan istilah humus.
1/5 dari harta rampasan perang itu diberikan kepada Allah dan Rasulnya, keluarga Nabi dan sebagainya, itu masuk ke Baitul Mal, diolah oleh negara. Tapi yang 80%, 4/5 itu dibagi kepada para pejuang yang ikut berperang. Itu bunyi Al-Quran. Tapi ketika Umar memerintah itu dicoret, tidak boleh. Tidak boleh. Ini harta-harta rampasan perang, kalau dibagi kepada orang yang berperang akan menimbulkan ketimpangan sosial, menimbulkan ketidakadilan. Misalnya orang perang, lalu tanah sekian dibagi ke orang, habis gitu, lalu nanti terjadi konflik dengan penduduk setempat, terjadi konflik antara keluarga dan sebagainya, sehingga tanah itu tidak bermanfaat. Maka oleh Umar diambil itu tanah yang 80% hasil rampasan perang di berbagai negeri itu, dimasukkan ke kas negara dan digunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat, baik Islam maupun tidak Islam. Saudara mau mengatakan, loh Umar kafir? Banyak yang menuduh Umar kafir di kalangan umat Islam sendiri, terutama keluarga-keluarga orang yang berperang waktu itu. Umar itu melanggar ayat Al-Quran, kafir. Lalu saudara, ada ayat lagi nih, bulan puasa nih. Di dalam Al-Quran itu ada ketentuan dengan cara membagi harta zakat. Itu bunyinya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafatu qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnas sabil. Zakat atau sedekah dari kaum muslimin, penginfakan harta di kaum muslimin itu dibagi 8, yaitu kepada fakir, miskin, lalu amil, panitia zakat, lalu orang mu'alaf, orang yang budak yang mau dimerdekakan, kemudian orang yang hutangnya lebih besar dari hartanya itu dapat zakat, lalu orang yang berjuang di jalan Allah, mujahid, lalu orang dalam musafir, dalam perjalanan, seperti saudara yang mahasiswa ini berhak dapat zakat kalau saudara dari luar Jogja. Tapi oleh Umar ayat Al-Quran ini dipotong. Sejak zaman Umar, saya tidak akan memberikan bagian zakat kepada orang mu'allaf. Diganti oleh Umar. Ini hukum tertulis loh dalam Al-Quran. Oleh Umar dipotong. Kenapa? Loh, dulu ayat ini turun karena Islam ketika itu masih sangat lemah, sehingga setiap orang masuk Islam itu ditinggalkan oleh keluarganya, hartanya diambil, tidak diakui, sehingga perlu bantuan, maka dapat zakat. Sekarang kata Umar, orang masuk Islam sudah berbondong-bondong, orang kaya-kaya, untuk apa diberi zakat? Tidak boleh, kata Umar. Itulah hukum progresif kalau dalam konsep sekarang. Nah saudara, terakhir, hukum progresif untuk keadilan itu penting agar setiap masyarakat dan kelompok-kelompoknya itu mendapat peluang yang sama untuk mendapat haknya, baik hak sosial, ekonomi, politik maupun hak atas kebendaan yang sudah diatur. Nah, saudara, saya akan contohkan nih. Dulu ketika Indonesia akan merdeka, kalau menurut saya nih ya, itu yang menciptakan konsep hukum progresif yang pertama di Indonesia dalam konteks Indonesia modern itu bukan Sajipto Raharjo tapi Bung Karno. Gini ceritanya, ketika Indonesia akan merdeka itu terjadi pertentangan antara dua kelompok besar. Orang Islam ingin agar Indonesia negara Islam, sebagian orang Islam ingin agar Indonesia menjadi negara Islam, sebagian yang lain yang juga orang Islam tidak ingin Indonesia menjadi negara Islam. Ini disebut kelompok Islam, ini disebut kelompok nasionalis. Di dalam kelompok nasionalis itu ada Bung Karno, Bung Hatta Yamin dan lain-lain, Ahmad Subarjo dan lain-lain. Di dalam kelompok negara Islam itu ada Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Abi Kusno Cokro Suyoso, Agus Salim dan sebagainya. Nah, karena ini terjadi perdebatan, pada tanggal 1 Juni sidang macet. Tidak ada yang bisa disepakati tentang bentuk negara itu. Tidak ada yang disepakati.
Yang orang Islam tidak mau kalau negara kebangsaan, yang orang kebangsaan tidak mau kalau negara Islam. Maka dibentuk panitia 8. Panitia 8 itu untuk kompromi mencari rumusan agar Indonesia segera merdeka. Siapa 8 itu? 8 itu 6 orang itu dari kelompok nasionalis, 2 orang dari Islam. Ya, yang kelompok 6 orang ini kelompok nasionalis Soekarno, Hatta, Yamin, A.A. Meramis, Ahmad Sukarja, Otto Iskandar Dinata, 6 nih. Lalu yang dari kelompok Islam hanya 2. Siapa itu? Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo dari NU dan dari Muhammadiyah. Nah, ketika akan sidang karena perang sudah berkobar, Indonesia harus segera merdeka. Pada bulan Juni tanggal 22 Bung Karno merombak panitia 8 ini. Kata Bung Karno, loh kalau 6 orang dari nasionalis, 2 orang dari Islam tidak adil. Maka oleh Bung Karno 3 orang yang dari nasionalis itu dicoret. Ahmad Sukarja, ya, Ahmad Sukarja dan 2 orang, Ahmad Sukarja dan Otto Iskandar Dinata itu dicoret. Sementara dari Islam 1, Ki Bagus Hadikusumo dicoret karena tidak bisa hadir, diganti oleh 3 orang. Yang Ahmad Sukarja ini diganti oleh Ahmad Subarjo, sehingga dari nasionalis itu ada 5, Soekarno, Hatta, Yamin, Meramis dan Ahmad Subarjo. Ini nasionalis, tapi orangnya hampir Islam semua. Yang dari Islam itu Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, kemudian Abi Kusnu, Cokro Suyoso dan Agus Salim. 5-4. Nah kalau begini adil, kata Soekarno, Bung Karno. Jadilah di situ Piagam Jakarta. Jadi Bung Karno itu merombak panitia itu tanpa prosedur, tanpa ikut aturan. Karena apa? Demi keadilan. Kalau ini tidak dirombak, keadilan tidak ada. Masa 6-2, padahal kenyataannya di dalam sidang BPUKI antara Islam dan yang non Islam itu kuatnya seimbang. Sehingga Bung Karno bikin 5-4. Yang 8 itu Muslim semua, tapi 4 dari 8 tuh yang Muslim, yang kelompok Soekarno, Hatta, Yamin, Subarjo itu Muslim, lalu M.A. Ramis Katolik gitu, lalu yang lainnya ini pendukung negara Islam. Lahirlah Piagam Jakarta. Apa yang terjadi? Gini maksud saya, hukum progresif itu, saudara, pada sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, tanggal 10 Juli Bung Karno mengatakan begini, saudara hadirin anggota BPUPK yang terhormat. Pertama saya minta maaf karena saya telah melanggar hukum formil untuk membangun keadilan. Apa hukum formil yang saya lahirkan? Yaitu merombak susunan panitia 8 tanpa izin siapapun, tapi atas inisiatif saya sebagai pimpinan. Tanpa minta izin ke BPUPK, saya menginisiatif agar yang 8, 6-2 ini dirombak menjadi 5-4. Maka diterimalah, mohon diterima ini Piagam Jakarta sudah disepakati oleh orang 5-4 ini. Saya minta maaf karena saya melanggar prosedur, melanggar aturan resmi. Karena menurut saya aturan resmi yang menghambat keadilan dan menghambat kemajuan itu harus dibuang ke tong sampah. Saudara baca pidato Bung Karno tanggal 10 Juli 1945, itu isinya. Aturan yang tidak adil, meskipun sudah tulis, tinggal. Karena kita ingin keadilan, di mana keadilan itu setiap orang atau kelompok mendapat hak sesuai dengan ukurannya masing-masing. Qasdusyai'in ala mahallihi, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Tidak harus sama adil itu, tapi proporsional. Kalau gajinya Pak Arijito dengan misalnya dosen asisten ahli masih baru, pasti tidak adil kalau sama. Justru keadilan itu kalau tidak sama. Sehingga begini, hukum itu menghendaki persamaan konsep.
Sedangkan keadilan itu menghendaki perbedaan penerapan. Jadi hukum dan keadilan itu beda. Kalau hukum itu konsepnya sama, barang siapa membunuh hukumannya sekian. Tetapi keadilan, si A membunuh, si B membunuh, si C membunuh, hukumannya beda-beda tergantung pada proporsinya. Itulah yang diajarkan oleh Islam, dan itu yang saudara diambil. Prinsip-prinsip itu muncul di dalam tata hukum modern dari waktu ke waktu, bukan hanya hukum Islam. Itu sebabnya banyak sekali hukum Islam yang konteks. Itu misalnya asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri itu dipotong tangannya. Itu tidak dilaksanakan kecuali di Arab Saudi. Karena itu tidak sesuai dengan perkembangan rasa keadilan. Dulu zaman Nabi belum ada korupsi, yang ada penyuapan. Korupsi ngambil uang negara tidak ada. Sekarang disesuaikan hukumnya menurut kebutuhan negara masing-masing. Nah, saudara sekalian, demikian pengantar dari saya. Saya persilahkan dalam sisa waktu yang tersedia, kira-kira 20 menit gitu, kalau ada yang mau bertanya. Saya tidak tahu apakah ada yang mandu dari sana atau saya langsung aja. Langsung ya. Ada yang melayani anunya nih, mic-nya. Oh ya. Sini Mas, sini nih, ada yang ngacung duluan nih dari depan. Selamat malam Prof, terima kasih waktunya. Langsung bertanya ya Sob ya? Atau perkenalan dulu, perkenalkan nama saya Mada. Saya mahasiswa UGM Fisipol jurusan Hubungan Internasional. Pertanyaan saya simpel ya Prof, gimana hukumnya pemerintah mengoplos Pertamax, Pertalite dan sebagainya? Terima kasih. Tiga sekalian. Ke sana sesudah itu nanti yang pakai peci haji nih. Haji. Sana tuh, yang pakai rompi coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Herbar Prof. Mungkin dalam konteks hukum kita berbicara mengenai adagium terlebih dahulu ya Prof ya. Lex nemini operator iniculum nemini facit injuriam gitu. Kemudian ketika kita mencoba untuk melihat trilogi hukum, adanya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Namun pada saat sekarang ini banyak dari aparat penegak hukum lebih berkaca pada yaitunya kepastian hukum gitu, tanpa memperhatikan lebih lanjut terkait dengan keadilan dan kebermanfaatan seperti itu Prof. Namun ketika kita melihat permasalahan yang terjadi di lapangan seperti adanya korupsi, oligarki dan lain sebagainya, mungkin tadi fakta yang disampaikan oleh teman kita tadinya, hal inilah yang membuat kita itu simpang siur di dalam memahami hukum itu sendiri gitu loh. Nah kemudian ketika kita melihat itu sebagai suatu permasalahan, kita mempertanyakan sila kelima dari Pancasila, yaitunya kemana sila kelima itu, apakah dari fakta yang ada dari hukum ini tidak memberikan jaminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Ya, terima kasih aja Prof, mungkin kami mintakan analisis dari Prof sendiri. Ya. Namanya siapa? Aga Prof, Aga. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim Prof, perkenalkan nama saya Bagas. Yang saya tanya Prof, akhir-akhir ini kenapa ya dalam perjalannya pemerintahan baru ini, setiap kali pemerintahan baru membuat kebijakan selalu diiringi dengan isu-isu yang itu entah itu peralihan isu atau bagaimana. Suatu contoh seperti laut yang kemarin terjadi di Tangerang, terus kemudian ada Danantara, ada juga isu yang berkembang lainnya. Kira-kira dalam pandangan Prof seperti ini ada dalam buku yang saya pernah baca, Prof Hendrajit, ada isu tema dan skema. Kira-kira ada skema apa Prof dalam pandangan Prof dalam kebijakan selalu kontroversi dengan kebijakan-kebijakan yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya itu sebenarnya kalau ke masjid ceramah itu tidak ingin
nyinggung politik. Karena kalau bicara politik tuh nanti ada yang ngendeng, dasar tuh orang kalah pilpres. Itu suara kelompok 16% gitu. Tapi tidak, saudara. Saya sejak tanggal 22 April itu sudah mengatakan pilpres sudah selesai dengan segala kekurangannya dan kelebihannya. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming menang. Oleh sebab itu ya kita dukung. Saya penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf atau hukmul hakim iltizam yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu mengikat dan menghentikan semua pertengkaran. Oleh sebab itu tanggal 22 April MK mengatakan Prabowo ya sudah, silakan jalan. Kita akan mengikuti apapun yang diputuskan sejauh tidak melanggar hukum, ya. Kebijakan pemerintah itu silahkan. Nah, sehingga ketika saya menjawab ini semua politis semuanya pertanyaannya supaya dalam konteks ilmiah objektif rasional saja gitu. Dengan catatan apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu begini. Saudara, pemilu itu untuk memilih pemerintah. Nah, pemerintah orang atau pihak yang menang itu mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk membuat keputusan yang harus diikuti dalam kerangka konstitusi. Oleh sebab itu apapun putusannya kita setuju tidak setuju harus ikuti. Misalnya pemerintah menentukan tarif pajak sekian gitu, ya harus diikuti. Kok begitu Pak? Dia yang menang pemilu. Gitu. Saudara tidak mau, wah saya tidak mau pajak, saudara bisa ditangkap melanggar hukum. Sudah ketentuan pajaknya begini ditetapkan oleh kelompok pemerintah yang menang, ya sudah ikuti. Oleh sebab itu kalau ingin tidak diperlakukan sewenang-wenang, pilihlah pemerintah yang adil. Karena pemerintah yang tidak adil menang, saudara tetap harus ikuti. Kalau tidak melanggar konstitusi. Di dalam agama itu namanya bughat. Pembangkangan terhadap pemerintah yang sah itu hukumannya berat. Karena apa? Untuk melindungi, menjamin keamanan negara secara keseluruhan. Itu konsepnya. Oleh sebab itu, saudara, mengenai pengoplosan Pertamax dan Pertalite. Kalau dalam Islam itu ada doa begini, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna jitinabahu. Sekarang ini diubah doanya oleh anak-anak pesantren. Allahumma arinal Pertamax ke Allah. Wa arinal pertalit. Diubah, ya Allah tunjukkan kepada kami. Itu doa apa itu? Doa masuk SPBU. Kalau doa taraweh kan doa apa namanya puasa, nawaitu somagodin an adai. Kalau masuk kamar tidur begini doanya. Pak, kalau masuk SPBU zaman sekarang ini harus diubah doanya katanya. Itu tadi. Ya, sehingga muncul macam-macam doa. Saudara, tapi Pertamax kalau betul dan saya yakin itu betul. Dioplos dengan Pertalite itu kejahatan. Oleh sebab itu ya benar apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sekarang. Saudara, jangan main-main. Wah, Kejaksaan Agung udah ngerti bedanya dioplos dan di blending gitu. Enggak, Kejaksaan Agung tuh pintar-pintar orangnya. Pasti sudah punya dua bukti yang cukup. Dan dia sudah yakin menghitung dalam 1 tahun saja pengoplosan Pertamax ke Pertalite itu rugi 193,7 triliun. Kalau 5 tahun kira-kira 960 triliun negara dirampas oleh mafia minyak ini. Sehingga saya katakan Kejaksaan Agung sudah tahu sejak dulu, sejak zaman Orde Baru kejahatan perminyakan ini sudah ada.
Kan dulu kejahatan itu ada perpajakan, perminyakan, pertanahan, perpajakan, pertanahan, dan pertambangan. Pertambangan masuk di perminyakan lah, gitu. Sejak dulu, sejak zaman Orde Baru. Sekarang karena lebih kondusif, ya, pemerintah mau membongkar ini, Jaksa Agung tidak dihalangi, ya buka, karena sejak dulu memang bisa dibuka. Kalau presidennya mau bisa kok sejak dulu, gitu. Ada yang mengatakan ini, Pak, itu kan mainan orang-orang karena ingin mengambil alih mafia minyak. Karena mafia minyak itu seperti mafia nikel itu atau timah itu kan dulu dibongkar karena katanya pemainnya ini ingin diganti oleh pemain baru. Enggak peduli, pokoknya dibongkar aja, dipenjarakan. Soal mau pergantian pemain, mau apa, itu nanti ada hukumnya sendiri. Dan itu sah saja terjadi pergantian pemain, pergantian pejabat, itu sah saja. Kalau memang ada kebetulan ada kejahatannya, ya terus saja dibuka. Namanya kita ingin menegakkan hukum, gitu. Nah, sehingga dengan demikian, saudara sekalian, mari kita lihat ini perkembangan Pertamax ini agar terus mudah-mudahan tidak ada yang menghambat lagi dari dalam. Dibuka, dibongkar saja, gitu. Nah, saudara, yang penanya nomor 2 tentang kepastian hukum. Pak, banyak sekarang ini banyak orang main-main dengan kepastian hukum. Gini saudara, yang terpokok dari itu adalah keadilan. Karena kalau kepastian hukum itu bisa ditukar-tukar. Saya ini mantan hakim. Kalau saya hanya berpegang pada kepastian hukum, saya bisa membuat orang yang salah itu jadi benar, yang benar jadi salah. Si A berperkara dengan saya, misalnya apa? Tidak bayar pajak negara, misalnya. Dituntut. Saya katakan, mau benar apa mau salah kamu? Kalau mau dianggap benar, saya bisa pakai undang-undang tentang investasi dan berbagai peraturan yang meringankannya, kamu bebas. Tapi kalau mau salah, saya pakai undang kamu penyelundupan. Mau pakai mana? Bisa nih, hukumnya sama-sama benar nih. Kepastian hukumnya bisa saya pakai ini, pasti hukumnya saya pakai ini, pasti ya hukumnya. Gitu. Tinggal kamu mau bayar berapa? Itu kemudian hukum diperjualbelikan. Kebenaran ayat-ayat Allah itu diperbandingkan. Tadi ayat yang dibacakan oleh Imam Tarawih itu, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan sekali-kali kamu menjualbelikan ayat-ayat Allah, kebenaran itu dengan harga yang murahan, memindah-mindah pasal ini, pasal itu, pasal itu. Tetapi kalau keadilan itu tidak bicara hanya kepastian hukum dalam arti pasal-pasal, tetapi logika dan hati nurani bertemu, itulah keadilan. Itu sebabnya dulu ketika saya menjadi hakim MK, wah, saya batalkan semua pasal-pasal ini tidak adil, saya batalkan. Saya memutuskan gini, tidak berdasar undang-undang. Rakyat menerima sebagai keadilan. Tidak ada yang berteriak, hukum Pak itu melanggar undang-undang nomor sekian pasal sekian. Ya dia aja yang teriak sendiri. Rakyat setuju, bertepuk. Karena apa? Keadilan itu ada di hati nurani. Dengan mengambil kepastian-kepastian yang sudah adil, tapi yang tidak adil ditinggal aja. Karena apa? Hukum itu dibuat untuk manusia. Maka di dalam hukum itu prinsipnya disebut. Tujuan hukum itu apa sih? Tujuan fungsi hukum atau prinsip hukum, apapun namanya, ada 3 aja. 1, kepastian hukum, agar orang kalau ribut ini aturannya pasti. Yang kedua, keadilan. Meskipun pasti, kalau tidak menyelesaikan masalah, masukkan ke prinsip keadilan. Atau keadilan bisa, kepastian bisa, tapi tidak manfaat, masuk ke asas kemanfaatan. Sehingga hukum itu sebenarnya tidak kaku-kaku amat. Tinggal hati kita itu mau seperti apa menegakkan hukum itu.
Nah, saudara sekalian, penanya yang ketiga, setiap ada pemerintah baru selalu ada isu-isu baru. Sebenarnya ada skema apa di pemerintah ini? Saya tidak begitu tahu. Tapi kan alasannya membangun keadilan, menegakkan hukum, membongkar kejahatan dan sebagainya. Apa misalnya yang pertama timah. Kaget semua timah. Masa ada korupsi sampai 300 triliun. Timah itu dulu. Lalu di dalam perbincangannya ketika timah itu disidik oleh Kejaksaan Agung, kan Kejaksaan Agung dikepung oleh aparat penegak hukum yang lain. Lalu timbul isu, saya tanya itu, apa sih Pak yang terjadi? Kalau begitu kan penegakan hukum Pak, katanya. Itu sebenarnya hanya upaya mengganti pemain. Situ timah selama ini sudah dikuasai oleh kelompok ini, sekarang dibongkar aja biar masuk pemain baru. Menurut Bapak benar enggak? Ya, boleh juga saya bilang, dibongkar aja di situ korupsi, pemain baru asal tidak korupsi kan tidak apa-apa. Asal profesional, enggak apa-apa. Sehingga kemudian yang bilang Harvey Moise itu dikorbankan karena dia hanya nerima di ujung aja. Sebelumnya ada pencucian uang dari pejabat-pejabat itu banyak sekali, dan dia salah satu tempat pencucian uang itu. Ya berarti kemudian dihukum. Harvey Moise itu 20 tahun. Ya, semula 6,5 tahun kita protes. Ini hebatnya kekuasaan itu. Kita protes, lalu presiden sendiri yang bilang di hari Natal kepada Jaksa Agung, Jaksa Agung, kok hukuman ringan-ringan, kamu naik banding ya, kalau perlu dihukum 50 tahun gitu. Orang bertepuk semua, dihukum 20 tahun itu sudah maksimal. Artinya di dalam sistem kenegaraan itu kalau presiden mau melakukan apapun bisa kok. Merintah itu di situ bongkar, saya yang di belakang kamu, bisa. Karena dia pengemban mandat konstitusional. Nah, jadi skemanya Pak, skema apa Pak itu? Ya udahlah, kita tidak tahu skemanya yang terbuka maupun yang diam-diam, saya tidak tahu. Ya menduga-duga aja. Habis skema timah, lalu ada pagar laut, ada Pertamina, sebentar lagi ada apa lagi, sebentar lagi ada apa lagi. Ya, itu mari kita selesaikan. Tetapi intinya negara ini harus selamat. Ya, negara ini harus selamat. Sekarang kurang 5 menit, satu lagi saja. Oh, di atas. Silakan, ada perempuan itu ya. Ayo, perempuan boleh, laki-laki boleh. Silakan, nenek, sebelah silakan, kau juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine dari Hubungan Internasional Univ Amikom. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak tentang pemerintah yang korupsi besar-besaran berujung tidak adil terhadap masyarakat miskin dan lain-lainnya? Dan yang kedua, tanggapan jujur Bapak akan kepemerintahan Presiden dan Wapres yang sekarang. Satu lagi Pak. Dapat salam dari ayah saya, Bapak Gunawan. Mungkin kalau Bapak ingat, dia murid Bapak dulu waktu ngajar di UII. Ya. Salam. Coba diulangi pertanyaan yang kedua, tanggapan Bapak tentang apa itu 2%, 2% apa tuh? Hah? Oh, pemerintahan sekarang. Saya kira kenaikan pajak 2%. Pertanyaan yang kedua, tanggapan jujur Bapak akan kepemerintahan Presiden dan Wapres yang sekarang. Oh. Baik, ini penyanyinya terakhir dari Amikom. Gimana ya tadi pertanyaan pertama itu?
bagaimana di Indonesia ini bisa adil kalau korupsi terjadi besar-besaran seperti sekarang? Ya itulah tugas kita. Makanya kita itu melakukan atau mengadakan pemilu. Dulu melakukan reformasi dulu ya. Reformasi kita adakan pada tahun 98 karena di pemerintahan Orde Baru itu korupsinya besar-besaran, kita reformasi. Nah kok sekarang masih banyak, kita kembalikan. Harus teriakkan lagi bahwa korupsi ini adalah musuh utama kita. Oleh sebab itu dan sebenarnya jaringan-jaringan korupsinya tuh sudah ada kok. Kita sudah tahu, tetapi kadang-kala kita takut juga. Aparat itu tidak berani juga kepada backingnya. Sehingga saya katakan, sekarang ini ketika orang semua putus asa, takut kepada oligarki, takut kepada setan-setan backing korupsi itu. Karena sekarang ada korupsi besar-besaran tuh ada backingnya nih pejabat nih. Anaknya pejabat ikut di situ, istrinya pejabat ikut, jaringannya ikut, setoran dari oligarki masuk. Sehingga memberantas korupsi itu tidak berani, diem-diem aja meskipun sudah jelas korupsi. Lalu terus gimana Pak yang harus dilakukan? Itulah perlunya pemilu, itulah perlunya pergantian pemerintahan. Dan pergantian pemerintahan itu dalam situasi sekarang, saya katakan ini asa kita ini sudah hampir habis. Apa sih harapan kita kalau kayak gini negara ini? Ya, kok seperti gelap katanya, kan sekarang ada Indonesia gelap tuh. Siapa yang bilang gelap, kata Presiden Prabowo? Siapa yang bilang gelap? Indonesia ini akan menjadi negara terbesar di tahun 2050. Ya, tapi dulu yang bilang gelap kan Pak Prabowo itu tahun. Tahun 2018, ingat kan Pak Prabowo? Ingat, dunia internasional sudah menghitung kita tahun 2030 bubar. Gelap berarti. Tapi sekarang katanya, siapa bilang gelap? Terangin Indonesia. Enggak apa-apa. Nanti jawabnya, Pak kok beda dulu, kan beda konteks. Kalau ilmu pengetahuan tuh, oh konteksnya beda Bung. Jangan disimpulkan begitu gitu. Nah nanti kita lihat konteksnya apa. Tapi kita tidak akan membahas atas konteksnya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran? Ya baik-baik saja. Artinya dia secara konstitusional berhak memerintah, dan kita, kita semua sebagai rakyat berhak juga menuntut keadilan jika merasa kebijakannya tidak adil. Itulah perlunya demokrasi. Ya, itu. Sehingga ini harus terus diperjuangkan. Dan saudara jangan khawatir. Ya gini. Kata Jalaluddin Rumi di dalam kitab Masnawi itu. Jika engkau melihat sekelilingmu kok gelap gulita, maka coba lihatlah dirimu, mungkin engkau menjadi salah satu cahaya kecil di tengah kegelapan itu. Coba mari kita semua berusaha menjadi cahaya, meneriakkan kebenaran. Wah, akan terang benderang, tidak akan gelap lagi dunia ini. Sekian, waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.